Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para peserta daurah Arabiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk materi yang kedua dengan judul besarnya adalah kalimah dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Di bahasa kita itu disebutnya kata. Pada bagian ini paling tidak ada 5 poin yang akan kita bahas. Pertama, pengantar terlebih dahulu. Yang kedua, pengertian kalimah. Yang ketiga, pembagian kalimah. Yang keempat, contoh-contoh kalimah dalam Al-Quran. Yang terakhir, kalimah yang dibahas dalam ilmu shorof. Sebagai pengantar, mari kita simak sebuah teks berbahasa Arab. Saya bacakan. Qara'a Ahmadul Qur'ana fil masjidi. Arti bahasa Indonesianya, Ahmad telah membaca Al-Quran di masjid. Keterangan dari teks ini, yang pertama, contoh ungkapan tersebut dinamai jumlah atau kalam karena memiliki makna yang sempurna. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ini kalimat. Ahmad telah membaca Al-Quran di masjid. Menurut bahasa Indonesia disebutnya kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Nah, di bahasa Arab itu disebutnya istilah kalimat di bahasa Indonesia, di bahasa Arab namanya jumlah atau kalam. Jadi kita harus menyesuaikan istilahnya ya. Yang kedua, kalam tersebut tersusun dari 5 kalimah. Yaitu 1. Qara'a, membaca. 2. Ahmadu, Ahmad. 3. Al-Qur'ana, Al-Quran. 4. Fi, di, atau bisa juga di dalam. Al-Masjidi, masjid. Jadi total dari jumlah atau kalam ini ada 5 kalimah. Setiap kalimah yang dapat menyusun jumlah merupakan objek kajian dari ilmu shorof dan nahu. Shorof mengkaji bahasa Arab dari segi bentuk dan perubahan kata. Sedangkan nahu mengkaji dari segi perubahan harokat akhir dan kedudukan kalimah. Jadi antara shorof dan nahu itu ada kesamaan. Sama-sama membahas kata-kata. Atau dalam bahasa Arabnya kalimah-kalimah yang berbahasa Arab. Perbedaannya, kalau shorof sebelum tersusun satuan-satuan kata, kalau nahu setelah tersusun. Jadi sebelum nahu shorof dulu, satuan-satuan kata dulu yang harus kita pahami. Setelah kita paham satuan kata, baru kita paham
susunan kata yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, sekarang kita lihat pengertian kalimah. Ini definisinya coba kami sederhanakan ya. Dari berbagai referensi yang dibaca, kita coba memilih definisi yang praktis. Kalimah adalah suatu lafad. Lafad itu kan yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan, yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna. Ini diantara definisi atau pengertian kalimah. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kalimah memiliki dua kriteria, yaitu disebut kalimah itu tersusun dari huruf hijaiyah, baik satu huruf ataupun lebih. Yang kedua, memiliki makna menurut ketetapan orang Arab. Jadi dua kriteria ini harus ada, sehingga apa yang kita baca itu disebut kalimah. Kita baca di sini contoh-contoh dari kalimah. Misalnya babun, artinya pintu. Darun, rumah. Ma'un, air. Sa'ala, bertanya. Akala, makan. Syariba, minum. Ala, di atas. Saufa, akan. Summa, kemudian. Nah, ini kita katakan ini adalah contoh-contoh kalimah. Kenapa disebut kalimah? Karena semuanya tersusun dari huruf hijaiyah. Selain tersusun dari huruf hijaiyah, ini juga memiliki makna menurut orang Arab. Nah, itulah pengertian kalimah. Berikutnya, di dalam bahasa Arab, kalimah yang banyak itu secara umum dikelompokkan menjadi 3. Ini disebutnya kakak, kelompok kata. 1, ada yang disebut isim. Kita sederhanakan artinya kata benda. Yang kedua fi'il, fi'lun, kata kerja. Yang ketiga harfun atau huruf, artinya kata bantu. Jadi kalimah-kalimah berbahasa Arab yang kita baca, baik di Quran, di hadis, atau di teks-teks Arab lainnya, tidak lepas dari 3 kelompok ini. Ada yang termasuk isim, ada yang termasuk fi'il, ada yang termasuk harfun, huruf. Kita lihat contoh yang sederhana di sini. Contoh isim. Syamsun, matahari. Bahrun, laut. Samaun, langit. Ini termasuk kalimah, kategori isim. Contoh fi'il, darosa, belajar. Qara'a, membaca. Kataba, menulis. Ini kelompok fi'il karena memiliki arti kata kerja, pekerjaan. Yang ketiga, huruf kata bantu. Min, artinya dari. Ila, ke. Ala, di atas. Nah, ini sekedar contoh yang simpel mengenai isim, fi'il, dan huruf. Nah, sekarang kita praktek
dari ketiga kelompok itu paling tidak kita belajar menghitung kalimah. Ini adalah surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat pertama kita baca Idza jaa nasrullahi wal fathu. Di sini digarisbawahi secara terpisah. Satu, ada kalimah idza. Dua, jaa. Tiga, nasru. Empat, Allahi. Lima, wa. 6. Al-Fathu. Jadi di ayat yang pertama surat An-Nasr kita simpulkan ada 5 kalimah. Ada yang termasuk isim, ada yang termasuk fi'il, ada yang termasuk huruf. Dan nanti pengklasifikasiannya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita memisahkan atau menghitung terlebih dahulu contoh-contoh kalimat. Di ayat kedua kita baca wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita hitung 1 wawu, wa ya, dibacanya wa. 2 ro'ai, 3 ta. Jadi antara ro'aita itu bukan 1 kalimah, tapi 2 kalimah. Ro'ai dan ta. Jadi yang ketiganya ta. Yang keempat an-nasa. Yang kelima yadkhulu. Jadi bukan yadkhuluna, ini terpisah. Yadkhulu itu yang kelima. Yang keenamnya wau. Nah ini yadkhulu 1 kalimah, wau juga 1 kalimah. Tidak dianggap yadkhuluna itu 1 kalimah, tapi 2 kalimah, yadkhulu dan wau. Kemudian fi dini Allahi afwajan. Jadi kalau kita totalkan jumlah kalimat di ayat kedua 1 wa, 2 ro'ae, 3 ta, 4 an-nasa, 5 yadkhulu, 6 wau, 7 fi, 8 dini, 9 Allahi, dan 10 afwajan. Ayat kedua kita simpulkan ada 10 kalimah. Sama di ayat kedua ini ada yang termasuk kategori isim, ada yang termasuk fi'il, ada yang termasuk harfun atau huruf. Yang terakhir ayat yang ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita hitung lagi di sini. 1 fa, 2 sabbih, 3 bi. Jadi bihamdi itu dihitungnya 2. Bukan bihamdi itu 1 kalimah. Bi dan hamdi. Jadi yang ketiganya bi, yang keempatnya hamdi. Yang kelima Robbi dan ka yang keenam. Jadi Robbi, ka itu 2 kalimat, tidak dihitung 1. Yang ketujuh wa. Yang kedelapan istaghfir. Yang kesembilan hu. 10 inna. 11 hu. 12 kana, 13 tawaban.
Jadi ayat ketiga ini lebih banyak lagi ya. Jadi tadi kaidahnya walaupun satu huruf kalau memiliki arti menurut orang Arab itu bisa dianggap satu kalimat. Seperti tadi di ayat yang kedua, ro'aita. Tak di sini artinya kamu. Jadi ro'aita, kamu melihat. Taknya satu huruf. Karena punya arti disebut satu kalimat. Contoh lain, yadkhuluna. Mereka masuk. Jadi waw di sini artinya mereka. Contoh lain adalah fa. Fasabbih, fa maka, bi dengan. Kemudian ada juga ka, robika, ka di sini kamu. Wa di sini dan. Istaghfirhu, hu di sini kepadanya. Maksudnya kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan menyepelekan huruf di dalam bahasa Arab. Karena satu kalimat juga memiliki makna. Maksudnya satu huruf itu bisa dianggap satu kalimat kalau memiliki makna. Nah, yang terakhir, sebagai gambaran umum, ilmu shorof membahas kalimat. Dari 3 pembagian kalimat, ilmu shorof hanya membahas 2 saja. Jadi 2 kalimat yang dibahas, 1 isim, 2 fi'il. Untuk isim yang dibahas di ilmu shorof disebutnya mutamakkin. Artinya harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Contohnya madrasatun, majlisun, manfaatun, maslahatun, mafsadatun, kafirun, muslimun, mu'minun. Kita lihat harokat akhirnya semuanya dibaca tun. Boleh juga nanti dibaca tan. Madrasatan, majlisan, manfaatan, maslahatan, mafsadatan, kafiron, musliman, mu'minan. Boleh dibaca, nanti dibaca kasroh, madrasatin, majlisin, manfaatin, maslahatin, mafsadatin, kafirin, muslimin, mu'minin. Jadi kalau ada kalimat isim yang harokatnya bisa berubah-berubah, itu disebutnya mutamakkin. Yang kedua, yang dibahas di ilmu shorof adalah fi'il. Secara khusus namanya fi'il mutasarrif. Berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, jalasa, duduk, qara'a, membaca, kataba, menulis, darosa, belajar, syakara, bersyukur, kafaro, kufur, doroba, memukul, hamida, memuji, salima, selamat. Jadi kata-kata ini bisa berubah dari fi'il madi nanti istilahnya, dari satu bentuk kepada beberapa bentuk yang lain. Demikian untuk materi yang kedua. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.